لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Zahid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini di Ramadan tahun 1439 Hijriah dan tepatnya tahun 2018 Masehi, InsyaAllah pada hari ini kita akan membahas tentang sebuah tafsir yang sangat fenomenal, yang sangat luar biasa, yang tentunya mufassirnya atau orang yang menafsirkan tafsir ini sudah sangat terkenal, yaitu Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Maka oleh karena itu pada kesempatan ini insyaallah bersama guru kita akan mengupas tuntas tentang tafsir atau tepatnya kajian tafsir Syekh Abdul Rauf As-Singkili atau juga sering dikenal dengan Syekh Wala. Tentunya pada bagian yang pertama ini kita akan mendengarkan sama-sama bagaimana biografi kehidupan Syekh Abdul Rauf yang mudah-mudahan kita semua menambah wawasan untuk kita lebih mengenal, lebih cinta kepada beliau, dan tentunya kita semua akan mencontohi beliau semasa hidupnya yang insyaallah sangat luar biasa. Jangan lupa kita sampaikan juga ilmu ini kepada anak-anak kita kelak, kepada saudara-saudara kita, sehingga mereka semua mengenal siapa sosok Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Langsung saja kita sama-sama dengarkan bagaimana biografi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ulama Aceh yang mengubah pendidikan di Aceh atau peradaban di Aceh ada beberapa orang. Yang pertama yaitu Syekh Hamdah Pansuri. Yang kedua Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Yang ketiga Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Yang keempat inilah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Yang kelima Syekh Hasan Kurungkali. Yang keenam Syekh Abuya Mudawali. Yang ketujuh, ini menurut pandangan kami, yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Mantiki Samalanga. Itu orang-orang ulama-ulama menurut pandangan kami, walaupun nanti ada pandangan-pandangan lain yang dapat mengubah keadaan di Aceh menjadi lebih baik. Dan kita tidak bisa melupakan ulama-ulama lain yang begitu banyak yang mungkin kita tidak mengetahui namanya.
Mereka-mereka ini adalah lampu-lampu atau penerang umat di seluruh Aceh dan seluruh Nusantara umumnya. Apalagi Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini adalah orang yang pertama menafsirkan Al-Quran di dunia Melayu. Sedangkan yang lain begitu juga menjadi pencetus ilmu pengetahuan di dunia Melayu ini. Sebelum kita memasuki tafsir beliau, lebih baiknya kita mengenal sosok beliau. Siapa sebenarnya beliau? Di mana beliau berguru? Siapa saja murid-murid beliau? Karena kita dengan mengenal biografi seseorang, kita akan termotivasi untuk mengikutinya. Beliau ini adalah Syekh Abdul Rauf bin Ali. Nama aslinya sebenarnya Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi, Summa Al-Fansuri As-Singkili. Beliau ini lahir pada tahun 124 Hijriah atau dengan tahun Masehi 1615 Masehi. Setelah itu lagi beliau merantau ke Pasai. As-Singkili dikirimlah untuk menuntut ilmu ke Mekah. Beliau berada di Mekah selama 19 tahun. Itulah himmah orang dulu dalam menuntut ilmu. Kadang-kala mereka menuntut ilmu sampai 35 tahun, 19 tahun seperti ini. Ini di Mekah saja, belum di Aceh ya. Itu minat beliau menuntut ilmu. Di Mekah beliau sempat berkenalan dengan ulama-ulama besar juga, yaitu seperti Syekh Muhammad Al-Bardanji, seorang ulama sufi yang berasal dari Anatolia, ulama sufi besar, dan juga berkenalan dengan Syekh Muhammad Al-Babili yang lahir dari Mesir, dan beliau ulama hadis yang tersohor saat itu. Itu orang-orang yang dikenal beliau. Sehingga kita dalam menuntut ilmu ini memang sangat penting untuk bergaul dengan orang-orang yang punya profil yang baik, yang punya tujuan yang sama. Karena dengan begitu kita sama-sama berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam minat yang sama. Jadi beliau ini kemudian berguru kepada Syekh Ibrahim bin Abdullah Al-Jam'an. Menurut pengakuan beliau, disinilah beliau yang paling banyak mempelajari ilmu zahirnya. Dengan berkat Syekh Ibrahim bin Abdullah Al-Jam'an ini, beliau dikenalkan kepada tokoh-tokoh tarikat Syattariyah, tarikat yang terkenal di Aceh. Kalau di Aceh umumnya di samping Naqsyabandiyah itu adanya tarikat Syattariyah. Syattariyah ini umumnya diamalkan oleh pesantren-pesantren di Aceh. Santri-santri di Aceh kebanyakan mereka mengambil tarikat Syattariyah di samping Naqsyabandiyah. Syekh tersebut yaitu Syekh Ahmad Kushashi dan murid beliau Syekh Ibrahim Qurani. Disinilah beliau mendapat ilmu batin. Setelah itu beliau pulang ke Aceh
dan mengajar di Aceh selama 30 tahun. Lama beliau mengajar. Dan murid beliau sangat banyak saat itu. Malah murid beliau ini orang-orang dari luar negeri. Karena saat itu ulama yang paling tersohor, ulama yang paling mempunyai minat belajar, minat mengajar yang sangat tinggi itulah beliau. Dan beliau mengarang kitab banyak sekali. Murid-murid beliau yaitu salah satunya ada beberapa lah. Yang pertama kita mengenal Syekh Jamaluddin Ar-Tusani. Syekh Jamaluddin Ar-Tusani ini adalah ahli hukum tata negara yang juga pernah menjadi Qadi Malikul Adil di Aceh pada sekitar abad ke-18. Dan kita mengenal lagi murid beliau yang sangat terkenal, yakni Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari ini adalah pendamping Sultan Ageng Tirtayasa di saat berjuang melawan Belanda. Beliaulah yang mendampingi Sultan Ageng. Dan beliau akhirnya diasingkan ke Afrika dan menyebarkan Islam di Afrika. Dan di Afrika memang sangat dikenal Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau juga ulama sufi yang mengambil tarikat Syatariyah langsung dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Begitulah pemirsa Dahid TV semuanya. Bagaimana murid beliau pun sangat banyak jasanya, bukan saja di negara kita, tapi negara-negara lain. Dan beberapa negara yang beliau singgahi, rata-rata beliau mengislamkan beberapa penduduk negara tersebut. Malah banyak seperti Afrika itu. Afrika sangat dikenal Syekh itu, Syekh Yusuf Al-Makassari. Yang ketiga murid beliau yaitu dari Padang, namanya Syekh Burhanuddin Pariaman. Ini penyebar Islam pertama di Pariaman, di Padang. Beliau lama juga menuntut ilmu kepada Syekh Abdul Rauf. Menurut ingat saya lebih dari sekitar 30 tahun mengabdi kepada Syekh Abdul Rauf. Dan beliau ini di saat pulang ke Pariaman banyak menghadapi penyihir-penyihir dan dukun-dukun di daerah itu. Tetapi dengan berkat bantuan dari jarak jauh yang diberikan oleh Syekh Abdul Rauf, akhirnya dukun-dukun atau penyihir-penyihir ini tunduk dan tidak bisa berbuat apa-apa kepada Syekh Burhanuddin. Ini semua atas berkat pertolongan Allah juga. Begitulah keramat Syekh Abdul Rauf. Dan dari Jawa juga ada murid beliau, namanya yaitu Syekh Muhyi Pamijihan, Jawa Barat. Beliau ini juga diutus untuk menyebarkan Islam di Jawa Barat oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Di sana beliau menjadi ulama tarikat juga, ulama tarikat Syatariyah yang dikenal di Jawa Barat. Itu di antara murid-murid beliau yang besar, dan banyak sebenarnya murid-murid beliau lainnya. Syekh Abdul Rauf ini seperti kita bilang tadi, banyak mengarang karya-karya, banyak berkarya, mengarang kitab. Sekitar 21 kitab beliau karang. Zaman ini kita ada laptop, ada komputer, ada teknologi-teknologi canggih seperti HP. Tapi kadang-kala kita malas menulis atau mengarang satu buku atau satu kitab. Tapi minat orang dulu yang di masa itu masih memakai pena dari pena yang sangat sederhana dan kertas yang sangat sederhana, tetapi beribu kitab dikarangnya. Begitu juga dengan Syekh Abdul Rauf, beliau mengarang kitab seperti kitab Daqaiqul Huruf, kitab Mir'atut Tulab, yaitu membicarakan tentang fikih setingkat dengan kitab I'anatut Talibin.
kalau kita bilang, atau Sabilal Muhtadin, Mir'atut Tulab ini. Dan ada lagi kitab Umdatul Muhtajin, ada kitab Tanbihil Al-Masyi, kitab tasawuf Tanbih Al-Masyi, ada kitab Bayan Arkan, kitab Bidayah Al-Balighah, ada kitab Sulam Al-Mustafidin, ada kitab Syarhu Latif ala Arba'in Imam Nawawi. Beliau juga pernah mensyarah kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, yaitu 40 hadis Imam Nawawi. Dan ulama-ulama yang lain pun banyak mensyarah kitab Imam Nawawi ini. Jadi kita bangga, ulama Aceh sebenarnya setingkat dengan ulama-ulama lain di dunia Islam saat itu. Dan ada kitab beliau, kitab Bayan Tajalli, ada Syair Ma'rifah, ada juga kitab Tuntunan Tarikat Syatariyah, ada juga kitab beliau Majmu' al-Masail, ada kitab beliau Syamsul Ma'arif. Banyak kitab-kitab beliau lain-lain. Itu di antara kitab-kitab beliau yang pernah kita ketahui. Setelah itu beliau wafat pada usia 73 tahun di Kuala, sehingga beliau dipanggil sebagai Syekh Kuala Banda Aceh. Beliau wafat berusia 73 tahun pada tahun 1693 Masehi. Berarti umur beliau ini digunakan semuanya bermanfaat. Oleh karena itu kita perlu mencontoh ulama-ulama yang besar seperti Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jangan kita berziarah saja kepada tempat kuburan-kuburan beliau, tetapi kadang-kala kita tidak bisa mengambil i'tibar daripada perjuangan beliau. Dengan ziarah ini kita dapat mengambil limpahan rohaniyah dari Syekh yang kita ziarahi, termasuk Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Oleh karena itu, di samping itu kita juga mengambil jejak beliau untuk kita ikuti, qudwah. Jadi yang kita kaji salah satu karya beliau yang lupa saya sebutkan, yaitu Tafsir Al-Baidawi. Kenapa kita namakan Tafsir Al-Baidawi? Sebenarnya tafsir ini namanya Tafsir Tarjamanul Mustafid. Nama tafsirnya Tarjamanul Mustafid. Ini beliau mengambil referensinya daripada Tafsir Baidawi yang dikarang oleh Abdullah bin Umar Syairadi Al-Baidawi. Sehingga banyak orang mengenalnya Tafsir Syekh Abdul Rauf atau Tafsir Syekh Kuala. Itulah pemirsa Dahid TV yang berbahagia, sekilas biografi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Semoga kita dapat mengambil i'tibar atau pelajaran daripada kisah-kisah atau kisah beliau ini, terutama kisah beliau, kisah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Seperti firman Allah, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal, yang mempunyai hati. Dan dengan kisah beliau ini membuat kita semakin terdorong untuk mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, dan menyebarkan ilmu. Jangan kita putus asa dalam menuntut ilmu ini. Sedikit kita tidak bisa, kita udah bosan atau udah malas. Ulama-ulama dulu menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun untuk mencari keridhaan Allah, terutama dalam menuntut ilmu
yang disuruh oleh Allah. Pada Ramadan ini kita juga bisa menggunakan waktu-waktu kita seperti ulama-ulama menggunakan waktunya. Seperti contohnya kita mengkaji tafsir Syekh Abdul Rauf ini. Semoga menjadi bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pelajaran yang besar bagi pemirsa Dahid TV yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dukung terus channel ini Zahid TV dengan cara klik subscribe di bawah, like video ini jika bermanfaat adanya, dan silahkan komentar di kolom komentar. Bisa meminta judul tausiah atau kajian apa saja melalui kolom komentar, insyaallah.